Rencana Pemkab Nganjuk untuk membangun ruang isolasi pasien corona di RSUD Kertosono menuai sorotan DPRD Kabupaten Nganjuk. Hal itu disebabkan karena RSUD Kertosono tidak terdaftar dalam list rumah sakit rujukan yang dikeluarkan Pemprov Jatim. Terlebih, anggaran yang akan digelontorkan untuk pembangunan ruang isolasi RSUD Kertosono mencapai sekitar 6,5 miliar rupiah dari total 19,3 miliar dana untuk penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk. Raditya Haria Yuangga, Wakil Ketua DPRD Nganjuk, meminta pembangunan ruang isolasi di RSUD Kertosono tersebut ditangguhkan karena dinilai berlebihan. Pihaknya menyebut anggaran APBD tersebut lebih difokuskan pada pengadaan APD bagi tenaga medis di RSUD Nganjuk dan seluruh puskesmas di Kabupaten Nganjuk. Selain itu, melalui surat resmi pihaknya juga mengingatkan Bupati Nganjuk tentang peringatan dari KPK nomor 8 tahun 2020 tentang pelaksanaan penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Namun hingga saat ini situs LPSS sebagai penyedia barang dan jasa pengadaan tidak bisa diakses. Sementara itu, pihaknya juga menyayangkan RSUD Nganjuk yang tidak bisa merawat 17 pasien dalam pengawasan atau PDP karena terbatasnya ruang isolasi. Bahkan seluruh pasien dalam pengawasan tersebut hingga saat ini belum menerima bantuan sepeser pun dari pemerintah daerah. Bupati ini ingin membangun ruang isolasi di RSUD Kertosono, padahal menurut data yang ada, RSUD Kertosono bukan termasuk rumah sakit rujukan yang dituju oleh Pemprov Jatim ataupun Kementerian Kesehatan. Jadi ini tidak perlu. Yang perlu mana? Rumah sakit Nganjuk. Karena rumah sakit Nganjuk sudah merupakan rumah sakit rujukan dari Pemprov Jatim. Ini kan mempersiapkan, iya mempersiapkan, tapi kalau tidak ditunjuk berarti kan mubazir. Nah, daripada seperti itu lebih baik dialokasikan ke tempat yang lain yang sudah merupakan rumah sakit rujukan. Dan yang paling saya mengherankan adalah anggaran di rumah sakit Kertosono jauh lebih besar. Nah, hari ini saya juga menerima surat edaran KPK nomor 8 tahun 2020 itu terkait dengan harus menggunakan LPSE. Sedangkan di Kabupaten Nganjuk LPSE ini sampai dengan tadi jam 4 sore ini tadi belum bisa dibuka oleh masyarakat umum. Pertanyaan saya, terus siapa yang menang kalau anggaran ini sudah dieksekusi? Sebelumnya, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dalam konferensi pers beberapa waktu yang lalu menyampaikan telah menyiapkan dana 19,3 miliar rupiah dari dana relokasi anggaran APBD Kabupaten Nganjuk. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk penanganan virus corona di Kabupaten Nganjuk, mulai dari pengadaan APD bagi tenaga medis dan pembangunan ruang isolasi pasien COVID-19. COVID-19 sejumlah 19,3 miliar yang rinciannya bersumber dari realokasi dana bagi hasil cukai, hasil tembakau berjumlah 6,2 miliar, realokasi dana insentif daerah berjumlah 11,7 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar 1,4 miliar. DPRD Nganjuk berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kembali penggunaan anggaran APBD untuk penanganan COVID-19 tersebut agar digunakan lebih efektif dan tepat sasaran. Dari Nganjuk, Tim Liputan TV7 News.